Sedikit demi sedikit Motorola mulai ketagihan ya ngerilis HP di sini. Yang gua pegang ini adalah HP resmi ketiga Motorola di Indonesia untuk tahun ini. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nah, kalau bulan Mei kemarin itu kan ada Edge 60 Fusion. Sekarang ada lagi Moto Edge 60 Pro. Ini versi yang lebih tingginya. Untuk paket penjualannya kita dapat case yang tipis sekaligus stylish dan juga ada charger 90 watt lengkap sama kabel USB-C to C. Sisanya ada quick guide dan juga pin ejector. Si Edge 60 Pro ini bisa dibilang 95% itu mirip sama Edge 60 Fusion. So gua nggak akan berlama-lama lagi untuk ngebahas sisi desainnya ya. Intinya HP ini ngebawa ada 3 combo. Pertama, looks-nya stylish dan modern banget. Kedua, jujur gua nggak expect kalau HP dengan desain stylish begini punya IP68, 69 dan juga military standard 810H. Ketiga, handlingnya enak karena bodinya seramping itu. Kalau lihat HP ini ibaratnya itu kayak ngelihat model yang lagi jalan di catwalk. Ditambah lagi warna dan material backdoornya juga beda banget dari yang lain. Ini nggak pasaran. BTW untuk pilihan warnanya kita dikasih 3 opsi ya. Ada Phantom Dazzling Blue, Shadow, dan Sparkling Grape. Nah, di bodinya ini ada satu perbedaan dibanding S60 Fusion. Varian yang Pro dia punya satu tombol tambahan di sebelah kiri. Fungsinya buat apa? Entar aja gua ceritain. Sebenarnya begini ya, mungkin banyak yang belum tahu kalau enaknya pakai HP Motorola itu adalah UI-nya ini mantep banget. Ibaratnya murni, clean, bersih kayak Google Pixel, tapi fiturnya lebih banyak termasuk opsi AI-nya. By default, aplikasi bawaan yang keinstall itu sedikit banget, nggak banyak bloatware. Bahkan galeri fotonya itu pakai Google Photos. Nah, soal tampilannya memang ya balik ke selera, tapi gue baca di grup-grup HP di Facebook, Telegram banyak yang suka sama UI Motorola karena icon-iconnya itu simple dan nggak norak, dan untuk kustomisasinya juga lumayan banyak opsinya. Kayak ada 5 opsi tema, bisa adjust bentuk icon dan juga ukurannya, ganti color palette, dikasih 6 font yang elegan di mata, jadi bikin nyaman dipandang lama-lama. Nah, ditambah lagi responsivitasnya bolehlah diadu sama One UI di flagshipnya Samsung. Beneran us-us satset. BTW untuk update OS dan juga security patch dia dijanjiin dapat 3 tahun ya. Nah, yang cukup mengejutkan di HP ini ada 3 pre-installed apps AI, ada Gemini, Copilot, sama Perplexity. Padahal ini HP juga punya AI bawaannya, jadi total ada 4 AI. Bahkan untuk Perplexity ini kita dapat free access 3 bulan gratis. Memang Motorola ini salah satu brand yang ngutamain AI banget sih ya. Baru pertama aktifin HP-nya aja kita bakal langsung disambut tutorial fitur AI-nya. Bahkan untuk akses AI-nya ini banyak caranya, gokil. Pertama, bisa tekan tombol power buat manggil Mbak Gemini. Kedua, bisa tekan tombol di yang sebelah kiri. Nah, ini tombol buat manggil AI bawaannya namanya Moto AI. Ketiga, bisa juga double tap area backdoor buat akses Moto AI. Dan keempat, bisa juga pencet floating button buat pakai si Moto AI. Masih kurang, masih bisa tekan home bar buat manggil circle to search. Nah, untuk fitur Moto AI-nya sendiri ada Catch Me Up buat ngumpulin info dari notif pesan yang masuk. Terus ada Image Studio buat generate gambar, termasuk bikin stiker, avatar, wallpaper, sampai sketch to image juga itu bisa. Terus style gambarnya juga banyak bisa kita pilih. Terus ada Pay Attention, misal kita lagi meeting bisa otomatis ngerekam, transkrip, dan juga ngasih kesimpulan dari isi materinya. Dan bahkan kita bisa main macam-macam mini games dari Game Snack langsung secara instan. Ini sih asik banget ya buat killing time, terutama kalau lagi janjian sama orang yang sering ngaret. Tapi perlu dicatat, untuk Moto AI ini supportnya baru bahasa Inggris, Portugis, dan juga Spanyol. Jadi kalau mau yang bisa bahasa Indonesia, teman-teman mungkin bisa pakai Gemini atau Perplexity. Nah, seiring makin lama kita pakai HP ini, AI-nya diam-diam juga bisa ngasih
Suggestion, istilahnya Moto AI Next Move. Misal kita lagi lihat ada event lari di medsos, nanti bakal muncul opsi buat nambahin jadwalnya ke kalender kita. Atau kita lagi lihat alamat atau peta, bisa muncul opsi buat copy alamat atau navigasi ke alamat tersebut. Next gua mau ngomongin layarnya. Modelannya ini quad curve. Dan sayangnya nggak ada anti gores bawaannya, jadi harus prepare cari dan pasang sendiri kalau mau lebih aman. Walaupun sebenarnya ini layarnya udah pakai pelindung Gorilla Glass 7i 7i. Dimensinya masih sama di 6,7 inci, pakai panelnya POLED 120 Hz, brightness tinggi nyentuh 4500 nits, warna dan ketajamannya ini termasuk amazing. Bisa nampilin warna putih yang bener-bener putih atau hitam yang pekat banget. Kalau biasanya di HP gua itu cenderung pakai dark mode, tapi di HP ini pakai light mode pun jadi secara warna putihnya solid dan enak dilihat. By the way, misal nih kita lagi browsing atau lihat foto, terus pengen lempar atau share tampilannya ke layar yang lebih gede, misal ke TV buat lihat bareng-bareng, bisa pakai yang namanya Moto AI buat connect secara seamless pakai voice command, tapi pertama-tama harus pairing dulu via Smart Connect. Device yang bisa di pairing itu macam-macam kayak TV, laptop, tablet, smartwatch, sampai headset VR itu juga bisa. Misalnya contoh ketika gua konekin ke Smart TV, tampilannya seperti ini, dan yang gua suka layar si Moto H60 Pro ini bisa berfungsi jadi mouse buat navigasinya. Untuk konten HDR ketika kita nonton YouTube bisa, tapi kalau di Netflix sayangnya nggak support. Tapi it's okay, masih aman, masih enak ditonton, nggak sampai menjadikannya sebagai sebuah deal breaker ya. Nah untuk speaker udah stereo yang kualitasnya ini mantep, nggak sember, nggak cempreng. Di versi yang Pro ini Motorola masih tetap pakai chipset Dimensity. Kalau yang di Fusion kemarin pakai Dimensity 7400, di Pro mereka ngasih 8350 Ultimate. Peningkatan performanya cukup jauh. Secara angka skor Antutunya itu naik hampir 2 kali lipat, ada di 1,3 jutaan. Di 3D Mark Wildlife Stress Test angka stability-nya ada di bawah 50%, tapi masih aman dari gejala overheat. Versi Pro ini juga pakai jenis storage yang lebih tinggi ya. Kalau yang Fusion itu kemarin UFS 2.2, nah yang Pro ini UFS 4.0, RAM-nya LPDDR5X, dan satu lagi baterai juga up dari 5500 jadi 6000 mAh. Padahal bodinya ini kan sama-sama tipis ya. Dan kapasitasnya ya untuk RAM dia di 12GB, storage-nya 256GB. Kalau dipakai buat main game berat selama 1 jam bakal nguras baterainya sekitar 30%. Jadi kalau buat full game berat itu bisa 3 jam lebih sedikit, dan kalau ngecasnya bisa 90 watt. Tapi harus aktifin fitur charge boost dulu. Nah ini durasi ngecas yang gua dapat dengan kondisi HP sambil menyala, teman-teman bisa cek sendiri. Terakhir kita ke kamera. Main kameranya dia masih pakai sensor Sony Lithia 700C di resolusi 50 megapiksel, bisa nangkep dynamic range yang luas. Nggak struggle ketika diajak motret yang minim cahaya. Ada 2 opsi color tone, mau yang natural bisa atau signature yang dibantu AI buat ngasih warna yang lebih vibrant. Di versi yang Pro ini juga Motorola ngasih upgrade, ada 2 kamera tambahan, yaitu ada ultra wide yang naik dari tadinya 13 sekarang 50 megapiksel yang juga udah ditambah autofocus, dan ada lensa tele 3 kali optical zoom di 10 megapiksel. Jadi total kita bisa dapat jangkauan sampai 50 kali zoom dengan bantuan AI. Di mode portrait kita punya 4 opsi focal length, ada 24mm, 35, 50 dan 85mm. Ini asik banget. Intinya gue cukup happy dengan kualitas foto ketiga lensa Moto H60 Pro ini. Satu hal aja yang perlu di fix adalah perbedaan color tone. Di lensa ultra wide dan tele warnanya itu beda dibanding dengan main lensanya. Nah buat ngerekam video juga udah berasa oke, karena semua lensanya termasuk yang depan ini bisa rekam 4K 30 fps dengan level kestabilan yang mantep pakai Moto AI Stabilization. Di main kamera bahkan bisa 4K 30 dengan HDR10+. Gak ketinggalan bisa rekam slow mo Full HD 120 dan HD 240 fps. Bahkan bisa dual video simultan, bebas mau pakai kamera mana, mau depan belakang atau belakang semuanya. Misalnya main kamera sama ultra wide atau pakai lensa ultra wide sama lensa tele, intinya bebas kita atur mau pakai lensa yang mana. Cuma sayangnya satu aja nih, nggak bisa rekam 60 fps di resolusi 4K. Hasil perekaman kamera utama Moto H60 Pro
Ini mentok di 4K 30, kalau mau 60 harus ke Full HD turun. Nah ini gue pakai lensa 1 kali, switch ke 0,5 kali, balik ke 1 kali, ini 2 kali, terus 3 kali. Oke, balik ke 1 kali. Nah jadinya seperti ini. Teman-teman bisa menilai sendiri seberapa stabil kameranya. Untuk kamera depan juga sama ya, di 4K 30 fps. Kalau yang gue lihat di viewfinder ini dia stabil. Nanti kita coba untuk lihat dynamic range. Oh ini udah kelihatan tuh ya, tuh awannya bagus sih. Untuk dynamic range-nya oke. Dan stabilnya juga bagus. Oke, kesimpulannya kehadiran Moto H60 Pro ini bakal jadi opsi menarik buat mereka yang pengen HP Motorola kelasan menengah ke atas. Secara kita tahu HP resmi Motorola tahun ini baru ada G45 di entry level dan S60 Fusion di mid range. Dan katanya S60 Pro ini harganya itu 7 jutaan. Bukan harga yang murah pastinya, tapi tetap menarik karena persaingan smartphone di range harga 7-8 jutaan itu sedikit banget pilihannya. Dan tahu-tahu nongol HP ini jadi salah satu opsi terbaik.